Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan koordinator Prodi Administrasi Bisnis Visip Unmul sekaligus membuka pelatihan foto produk dan strategi sosial media marketing. Yang telah memberikan arahan sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Di acara keempat itu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Junaidi. Dengan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dan sesi diskusi yang akan dibawakan oleh Bapak Rizky Wahyu Ramadan dan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Samsu Marlin. Terhormat kepada Dr. Muhammad Zaini MSI selaku Koordinator Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Mula Warman. Yang terhormat kepada Ibu Tuti Wedewati Esos MSI selaku dosen pembimbing MBKM kami. Yang terhormat kepada Ibu Ana Nur Antriana SAB MAB selaku dosen pendamping HKI kami. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya suaranya? Ya, Alhamdulillah Pak, sudah jelas Pak. Ini Pak, boleh tahu sedikit Pak tentang Bapak. Ini Bapak sudah berapa lama ya Pak untuk terjun di dunia bisnis dan digital Pak? Kalau di bisnis saya mulai lulus kuliah langsung coba usaha waktu itu sekitar saya angkatan 2010, lulus 2014. Nah, jadi mulai bisnisnya 2014. Waktu masih kuliah juga udah beberapa kali sih jalanin bisnis, tapi yang benar-benar fokus ya habis kuliah langsung pilihannya berbisnis gitu. 2014 sampai sekarang. Membagi waktunya itu seperti apa ya Pak? Waktu Bapak sebagai mahasiswa dan melakukan aktivitas berbisnis ini Pak? Namanya mahasiswa ya, kita semangat-semangatnya ya. Jadi kadang selesai kuliah, kadang pas kuliah juga masih ada yang nanya-nanya kan sambil jualan gitu. Jadi bagi waktunya ya sekiranya luang lah. Itu pokoknya kalau ada waktu santai ya kalau bisa sudah mulai coba-coba jualan. Dulu saya masih kuliah juga aktifnya di TDA kampus. Nah ini jadi kita bakal bahas tentang Instagram ya, sosial media marketingnya lebih ke Instagram. Jadi gimana sih kita mendatangkan traffic ya. Jadi kalau kita itu nyewa tempat di pinggir jalan itu kan kita sebenarnya mencari traffic ya, lalu lintas orang lalu lalang di depan usaha kita ya. Nah bedanya kalau di online itu kan trafficnya sumber-sumber trafficnya itu berbeda sama offline. Kalau offline ya orang datang atau lewat di depan toko kita. Nah itu trafficnya offline. Kalau traffic online khususnya Instagram gimana sih? Kita cara mengenerate-nya, mendatangkan trafficnya itu gimana? Nah untuk di Instagram sendiri sekarang udah banyak fiturnya ya. Ada fitur Reels, macam-macam lah sekarang. Nah ini sebelumnya saya perkenalkan lagi ya. Nama saya Rizky Wahyu Ramadhani, sekarang aktif di TDA Samarinda. Nah, TDA itu apa sih? TDA itu komunitas bisnis, termasuk yang terbesar di Indonesia. Sebenarnya ini baru tadi malam saya sampai dari Makassar. Kebetulan tanggal 7, 8, 9 kemarin TDA ya, se-Indonesia baru kumpul di Makassar, itu acara Mukernas. Nah ini di TDA itu komunitas bisnis, juga ada TDA kampusnya. TDA kampus Samarinda sendiri bakal dibentuk sih sebentar lagi. Nanti saya share gimana caranya kalau mau join di TDA kampus. Nah, TDA khususnya Samarinda itu banyak mentor-mentor. Kalau teman-teman mahasiswa mau belajar bisnis. Nah, saya dulu mahasiswa belajarnya sama yang senior-senior di TDA Samarinda. Banyak teman-teman yang dulunya TDA kampus sekarang udah punya usahanya, udah jadi-jadi. Ada yang punya kosmetik, omsetnya udah miliaran. Nah, usahanya kenalkan. Saya ada nyuplai ayam beku juga, filet dada. Yang baru-baru ada parfum sih, namanya Pavel. Jualannya parfum. Kenalkan.co itu apa? Kenalkan itu agensi sosial media. Kita lebih produksi konten-konten untuk klien-klien jasa kuliner,
sempat ada untak kita juga pegang yang kayak PMB-nya ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, masuk ke materi, gimana sih kita men-generate traffic ya, khususnya di Instagram. Akun Instagram jualan itu kita harus ubah akun Instagram kita jadi bisnis ya, supaya tahu ini yang lihat per hari itu ada berapa sih di bisnis kita. Misalnya gini, Instagram kita ada 100 orang gitu, sekali ngepost story yang ngelihat ada 100 orang. Nah itu namanya calon pelanggan kan, traffic leads namanya. Jadi sekarang akun Instagramnya kalau ngepost satu story berapa yang view, nah itu namanya calon pelanggan. Nah dari 100 tadi misalnya, dari 100 yang lihat, kira-kira ada yang beli nggak, konversinya berapa? Ternyata ada 10%, berarti ada 10-an orang yang beli. Nah itu materi hari ini fokusnya itu bagaimana sih mendatangkan calon pelanggan. Jadi kalau punya 100, terus gimana caranya minggu depan bisa 200 yang view story. Gimana dalam sebulan itu bisa 10.000 orang yang lihat jualan kita. Nah itu materi hari ini fokusnya di situ. Gimana caranya meningkatkan traffic atau calon pelanggan atau leads lah. Instagram itu kita ngedatangin trafficnya ada 4 cara. Kita iklan berbayar. Kalau yang sering kena bersponsor di Instagram atau Facebook, nah itu iklannya berbayar. Jadi kita memang ada buat akun iklan di Instagram atau Facebook, itu kita memang bayar ke Facebooknya. Terus follower akun yang kita kelola sendiri. Nah itu salah satu sumber traffic. Terus yang ketiga ada akun publik Samarinda. Kalau kita kuliner berarti kita ada Samarinda Foodies, ada Samarinda Bikin Lapar, ada Sobat Jajan Samarinda, ada apa lagi ya? Ada makanan SMR ya. Nah, terus akun publik yang berita, portal berita ada Samarinda Etam, Kabar Samarinda, ada Kaltim Pos. Nah itu akun publik, itu salah satu sumber traffic juga. Itu kan kita kadang paid promote di sana. Terus kita endorse-nya anggap deh di sini teman-teman pada punya 200 orang deh minimal yang follow, atau 200 orang yang nge-view story-nya ya. 100 orang yang nge-view story, kalau teman-teman bersepuluh masing-masing punya 100 orang yang nge-view story-nya. Nah, berarti udah ada 1.000 traffic calon pelanggan yang lihat produk kita gitu. Dan sekarang itu ramenya lagi endorse nano influencer ya. Buat teman-teman yang Instagram pribadinya followernya 3 sampai 5.000, nah itu termasuk nano influencer ya. Buat teman-teman dicek-cek aja tuh teman-teman sekitarnya siapa yang followernya segini Instagram. Nah itu salah satu sumber traffic. Bisa minta bantu postingin produk, itu biasanya interaksinya bagus. Nah, kalau endorse itu diperhatikan, kita mengenerate traffic pakai endorse itu diperhatikan. Kalau kitanya berbayar, itu kita harus jelas, kita harus punya brief influencernya. Jadi kita harus buat statement yang jelas. Nanti saya kasih contoh, traffic singkong. Itu dulu saya buat materi promosinya pakai HP aja dulu, masih Xiaomi rasanya dulu. Nah, itu udah cukup sebenarnya kita untuk bikin foto produk yang bagus. Yang penting kita setelah foto produk jangan dibiarin gitu aja, kita edit. Kita pakai beberapa aplikasi ini, kalau bisa diedit dulu fotonya supaya menarik. Nah ini dulu saya punya bisnis waktu nggak lama dari lulus kuliah, saya sempat buat keripik ya dulu. Keripik dulu saya beli di Lambung sama yang buat ya, produsen keripik. Itu saya cuma model kemasan aja. Jadi keripiknya saya kasih coklat, saya kasih rasa-rasa ya balado, itu saya kemas ulang. Jadi keripik pisang juga ada yang coklat, ada yang green tea, ada yang vanilla. Nah ini dulu sekitar 2016 sampai 18 dulu saya jualan sebelum beralih ke digital marketing ya. Nah ini fotonya semua pakai HP sih. Ada juga yang pakai kamera kecil loh, kamera digital tahun-tahun segitu. Ini aja alas putih, fotonya outdoor. Nah ini di foto pakai HP, tapi kita edit. Kalau dulu ini saya ngeditnya masih pakai PowerPoint. Nah, jadi kalau sebisa mungkin habis kita foto itu diedit dulu, diterangin. Jangan langsung mentah-mentah gini ya, kayak gini dah kita langsung posting gitu. Kalau bisa diedit dulu. Nah, jadinya begini. Gimana sih foto produk pertama? Kita itu harus pastikan sumber cahayanya tercukupi ya, karena kuncinya di sumber cahaya sebenarnya. Nah, kalau bisa kalau mau outdoor sekalian outdoor, atau
dekat-dekat jendela ya, jadi biar dapat cahayanya. Diusahakan lengkung alas fotonya, jangan sampai bentuk siku. Nanti hasilnya begini nih. Kalau yang sebelah kiri itu ada lekukannya, kalau yang sebelah kanan yang lengkung alas fotonya hasilnya yang seperti sebelah kanan. Nah, tadi cahaya memang paling penting ya kalau kita mau foto. Cari yang memang natural cahayanya, terus yang agak indah, nggak terkena sinar matahari langsung. Kalau yang dekat jendela ya ada horden putihnya minimal. Terus kalau kita mau ngandalin cahaya natural ya fotonya kita sekitar jam 10, jam 11 pagi. Kalau sore, jam 3, jam 4 sore itu cahayanya bagus. Flashnya jangan dihidupin, nanti hasilnya begini. Percantiknya pakai aplikasi. Terus ditambahin kalau mau invest di properti bisa juga. Nah, pastikan kita sebelum kita posting tuh kalau bisa dieditin dulu, minimal kita Photoshop, bisa pakai Visco, Snapseed, Canva ya, yang lebih sering dipakai. Teman bisa juga nggak ketergantungan ya sama traffic akun publik dan lain, itu bisa buat akun publik sendiri. Jadi kita kelola trafficnya sendiri. Kalau saya itu buat akun loker, jadi dari akun loker itu nanti saya kalau udah umuran 30 tahun ke atas itu biasanya bagusnya pakai Facebook, kita Facebook Ads. Kalau yang agak muda, Instagram Ads atau TikTok Ads gitu. Kalau yang lebih efektif mana ya, kita harus kembali ke BMC dulu sekalian, baru kita bisa tahu. Berarti Pak ini ya, lebih yang kita harus tahu dulu target market kita siapa, baru itu kita bisa tahu di mana kita bisa beriklan, seperti itu ya Pak ya. Ya, benar banget. Terima kasih kepada Bapak Wahyu yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu dan menambah ilmu untuk kami semua, para peserta yang hadir di sini. Berikut tadi adalah materi luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizky Wahyu Ramadan. Saya harap materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik untuk pengelolaan usaha maupun pendampingan UMKM.